Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah, sahabat, kolega, ibu, bapak, tuan, puan, dan sahabat-sahabat saya, mari kita wirid untuk ngaji qalbu dalam kitab Al-Usfuriyah. Karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, dan mari kita melanjutkan ngaji kita hari ini masih di hadis ke-19. Hadis ini panjang ceritanya, menceritakan tentang bagaimana mukjizat Rasulullah bisa merubah berhala-berhala di sekitar Ka'bah, yang itu menjadi mukjizat Rasulullah, dan akhirnya banyak orang mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sehingga masyarakat dari kota Mekah dan sekitarnya mengimani terhadap beliau. Karena itu beliau mengatakan bahwa bunil Islamu ala khamsin ma'asyaratihi. Jadi tentang bicara tentang Islam, satu di antaranya adalah Ghassan, yang menyerintaikan teman-temannya pada menyembah berhala. Berhalanya berkata, bukan saya yang kamu sembah, tapi Allah, dan kamu harus mengimani Nabi Muhammad, beliau adalah khatamun nabi wa rasulin, dan sebagainya. Termasuk akhirnya menceritakan dirinya sendiri, Ghassan ini bin Malik al-Amiri, dan cerita dari Ghassan itu di hadapan Rasulullah. Saat itulah maka berhalanya Ghassan juga jatuh ke tanah. Nah, maka dengan demikian ketika jatuh di tangan dan terjatuh di tanah berhalanya dari Ghassan tadi, qala faqabbar Rasulullah wa qabbaran ashabu ma'hum. Maka seluruh sahabatnya dan Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Bukan Allahu Akbar tapi demonstrasi di tengah lapangan. Berarti ini Allahu Akbar yang betul-betul menakjubkan dari situasi yang itu mengimani dari sahabat-sahabat semua itu. Nah, karena itu setelah itu Ghassan membuat syair. Syairnya begini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fi sya'ril Ghassan asra sayran fi talabin bisahlin wa huznin fi biladin minar rammal. Saya mempercepat perjalanan dalam rangka mencari engkau ya Rasulullah, dan saya sedih, dan saya mengarungi pasir yang panjang. Karena beliau menceritakan tentang mencari siapa Rasulullah yang mengislamkan, yang harus diikuti oleh umat itu. Lau anzuru khairun nas nasrun mu'zaron wa aqidu hablam min hibalika fi habli. Sungguh saya harus menolong manusia terbaik dengan pertolongan yang membantu. Artinya Rasulullah harus dibela, dan mengakibatkan tali dengan tali saya, dan tali menali yang tiada berhenti. Artinya sangat mencintai Rasulullah. Ghassan ini yang awalnya dia adalah menyembah berhala, itu apa namanya itu,
animisme, katakan gitu kan. Wa ashhadu anna haqqa muwahhadan wa hada adai nabi manaqaltu qadami na'li. Dan aku bersaksi bahwa zat yang maha hak dan yang maha esa, dan agama yang saya peluk ini artinya sudah mengikuti Rasulullah. Dengan agama ini tidak akan saya berpindah lagi setapak kaki pun sedikit pun kecuali saya mengikuti Rasulullah. Sehingga dengan demikian beliau sangat mencintai dan menjadi sahabat Rasulullah. Qala awal anal muslim badal wahyi Khadijah. Ini diceritakan selain Hosam tadi ya, itu di periode kedua. Sayyidina Ali mengatakan siapa sih orang yang awal Islam? Karena kemarin kita ceritakan ijabun mukminun ya, siapa yang mentakjubkan imannya itu adalah orang yang mengimani Rasulullah setelah beliau wafatkan di hadis kemarin. Nah, ini diceritain yang awal masuk Islam itu siapa? Sayyidatina Khadijah, istrinya ya ayul mudassir itu kan ya, setelah dapat wahyu kan gemetar, kemulilah saya, selimutilah saya gitu kan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu yang kedua yang mengimani Rasulullah dan yang menemani kemana-mana Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya beliau disebut As-Siddiq. Dan karena itu thariqah pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Zain bin Harisah, kemudian Sayyidatina Qamariyah, hamba ya saya, kemudian Sayyidina Hamzah yang wafat di perang Uhud ya, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Zuhair, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Semoga beliau mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan semoga mereka semua masuk Islam namun mereka menyembunyikan Islam pada orang-orang kafir. Jadi banyak sahabat Rasulullah yang menyembunyikan padahal sudah mengimani Rasulullah tapi menyembunyikan. Nah, setelah itu turunlah malaikat Jibril. Tsumma nazala Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad inna ta'ala yuqri'ul salam. Allah telah memberikan salam kepada kamu wahai Muhammad, wa ya'muruka bi an tad'un nasa ilal Islam, dan kamu diperintahkan untuk mengajak manusia untuk Islam agak terbuka. Awalnya bersembunyi. Setelah malaikat Jibril menerima wahyu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah diminta agak terbuka. Jadi memang dakwah itu strategi. Kalau kecil clandestine, tapi kalau sudah agak besar berani. Nah, itu namanya syiar. Lalu faqamun nabiyyu alaihi salam fasa'ida ala jabali Abi Qubais fanada bi'a'la sautih. Lalu berdirilah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki di Gunung Qubais, lalu beliau berseru dengan sekeras-kerasnya kayak adzan gitu di puncak gunung. Faqala qaulu qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai penduduk Mekah, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sudah mulai berani karena pengikutnya sudah mulai banyak, termasuk Hosam tadi yang mengakui bahwa berhala itu tidak penting ya, berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan. Nah, ini Abu Qubais. Jadi ini Qubais itu Jabal Qubais, tempatnya di ujung kiri sofa ada ke atas, sekarang jadi istana raja. Zaman tahun 1700-1800 itulah tempat berkumpulnya ya pembelajaran Thariqah Naqsabandiyah di situ.
Karena itu sekarang disebut Jabal Qubais. Ada namanya Yayasan Jabal Qubais. Itu tempatnya Syekh Sulaiman Judi, Syekh Ali Ridho, dan para guru-guru mursyid itu menerima murid-murid dari Indonesia yang tidak pulang haji. Dan saat itu haji kan berbulan-bulan, sambil berbulan-bulan suluk di Jabal Qubais, kemudian mengikuti Thariqah Naqsabandiyah di Gunung Qubais. Ya, karena itulah awal dari tersebarnya Naqsabandiyah di Indonesia, diawali dari Gunung Qubais, di mana tempat Rasulullah berdiri untuk mengajak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada korelasi Naqsabandiyah, Jabal Qubais, dan tempat Rasulullah memanggil untuk beriman itu. Falamma sami'an nas nida'a istima'at kuffar fi dari Nadwah. Terdengar suara itu, orang kafir Quraisy kumpul, namanya di balai pertemuan, balai rum, ya pendoponya, itu namanya Darun Nadwah. Fatasyawaru fima bainahum, dan mereka bermuasyarah mengenai ini, mengapa Rasulullah kok sudah mulai berani untuk mengajak masuk Islam secara terbuka. Mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad mencaci maki turun Tuhan kita, dan dia mengajak pada Tuhan yang tidak diketahui, karena Allah adalah sifatnya ghaib dalam hal fisik, tapi zatnya adalah nyata, zatnya. Tapi fisiknya orang tidak bisa lihat, karena Allah itu lam mislin wala kaifin. Allah tidak bisa diperumpamakan dan Allah tidak bisa dipadankan sehingga tidak berupa. Ya, fa kaifa khilahu, maka bagaimana strategi kita? Dia mau membunuh, mau ini macam-macam. Kemudian yaqulu Muhammad lana la'budu il alihadakum wa hiya thaluthu mi'atin wa sittu wa sunama illa wahidul qahar. Jangan kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian, kata Rasulullah. Kamu itu ada 360 berhala di sekitar Mekah, nggak perlu disembah, tapi sembahlah Allah yang satu. Jadi Rasulullah sudah mulai berani pasang dada, busung dada, ayo, sudah mengajak untuk bersaing dalam hal berdakwah. Nah, di antara mereka terdapat Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Haris, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yahud, Sokhr bin Al-Haris, dan Kinanah bin Rabi', dan mereka adalah orang kafir, kumpul semuanya. Mereka berkata, yad'una ila ilahin la na'rifu wa lam yastam alihatina. Bagaimana kamu itu mengajak saya menyembah Tuhan kamu, padahal Tuhannya kamu itu nggak bisa saya lihat, kata mereka. Dan anehnya, kamu kok tidak mencaci maki Tuhan saya? Nah, Tuhan mereka tidak mencaci maki. Nah, dengan cara itu, maka berdirilah salah seorang mereka dan mengatakan, ya Muhammad, fidzalikan mal. Muhammad, kalau begitu kamu mau apa? Mau harta? Dah, pokoknya kamu jangan mengajak masuk Islam, kamu minta harta. Namun mereka tidak menoleh dan tidak mengurus orang itu. Rasulullah tidak mengurus uang itu apa, kan itu kan? Dan mereka berkata, kemudian Rasulullah itu sahirun kadzabun. Nah, itu kata mereka. Rasulullah itu sahirun, ahli sihir, wa kadzabun, dan ahli kadzab. Ya. Kemudian Walid berkata, "Ma taqulu anta, apa yang dapat kamu katakan?" Nah, Walid saya tidak mengatakan dalam suara ini adalah suatu pendapat pun. Karena waktu itu kan debat di Darun Nadwah itu debat, dan Walid itu yang akhirnya nanti masuk Islam di ujungnya kan, ya Khalid bin Walid itu.
Maka dengan demikian Walid tidak berdebat, dia diam ada debat itu. Fasadbu ilai fa'akhadhal ghadab jiddan. Lalu mereka menuduh Walid itu, wah Walid ini sudah mulai masuk, sudah terpengaruh oleh Rasulullah. Nah, faqala Walid hiluni salasa ayamin. Akhirnya dia Walid itu akhirnya diam. Dia puasa 3 hari 3 malam. Walid ini memiliki 2 berhala. Yang keduanya ada jawahirnya, ada permatanya, ada emasnya, ada peraknya, dan ada mutiara, lu'lu'un. Jadi Walid itu Tuhannya Walid itu sangat indahlah, banyak permata. Kedua berhala itu ditempatkan di atas kursi dan dipakaikan banyak pernak-pernik di berhala itu. Lalu Walid menyembah 2 berhala itu 3 hari 3 malam, tidak keluar dari kamar menyembah itu. Dia juga tidak makan, tidak minum, tidak menemui anaknya, dan dia akhirnya berbicara dengan apa? Berhala itu. Dia mengatakan begini, bihaqqi ma'abbatukuma salasu ayyamin hadil ibad anta takallamatu wa tukhbiruna min amrina Muhammad. Saya ini sudah beribadah 3 hari 3 malam, sudah nyembah kamu, tapi kamu kok nggak bicara-bicara ya? Berhalanya itu, kamu kok juga tidak menerangkan siapa Muhammad itu. Nah, namanya setan itu pintar. Fadakhala syaitanu fi majnuni wa takharruqat wa takalam. Maka Walid itu, berhala Walid, dimasuklah setan di mulutnya berhala, kemudian dia mengatakan, inna Muhammadun laisa binabiyyin wala tusaddiqu. Nabi Muhammad itu bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, dan dia tidak bisa dipercayai. Nah, karena tadi disebutkan ahli sihir kan tadi kan. Maka bergembiralah Walid, ia keluar dan memberitahu kepada orang-orang di sekitar situ, dan orang kafir akhirnya berkumpul di dekat Walid. Sebaiknya agar kita bicara Nabi ke Muhammad, tidak usah, ayo kita ke Muhammad. Wong dia bohong kok, wong dia itu ahli sihir kok. Nah, saat itulah fanazala Jibril, ada wahyu dari Jibril, faqala ya Muhammad wailul liman istana'a hadhil maqalah yaknil Walid. Wahai Muhammad, celakalah orang yang membuatmu sulit karena ucapan Walid tadi yang disusupi oleh setan, yang setannya itu suruh mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembohong. Lalu Walid mendengar ucapan Nabi, malaikat Jibril, dia tertawa, dan dia berkata, wala ubali, nggak peduli. Walaupun Rasulullah mengatakan kamu itu bikin celaka saja, nggak peduli, karena dia sudah merasa Tuhannya sudah bicara kok, itu. Lalu mereka berkumpul, mereka meletakkan di hadapan mereka sebuah hubal. Nah, fatarahu alaihi alwasisyabi wasajadulah. Lalu mereka ada satu namanya berhala namanya Hubal. Dan Hubal adalah berhala yang cukup dikenal di Mekah itu. Kemudian mereka itu semua sujud. Jadi tidak mempercayai Nabi tapi malah sujud. Lalu mereka memanggil Nabi memanggil Nabi, ya Rasulullah SAW. Wajah Abdullah ibnu Mas'ud fajalas indahum. Datanglah beliau bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau berdua duduk di dekat mereka. Lalu masuklah setan ke dalam Hubal, dan nama setan itu namanya Kana Musfir. Jadi nama setannya Musfir. Musfir itu menjelma juga di dalam Hubal tadi. Hubal itu
berhalanya. Fahajan Nabi SAW fi batni sonam, lalu musfir tadi mencaci maki, mengejek Nabi di dalam perutnya tadi, bicara di dalam berhala itu. Maka tatkala Sayyidina Rasulullah SAW mendengar itu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ada berhala dapat bicara yang mengejek kita. Lalu beliau berkata, wahai Abdullah, jangan kamu takut. Ya Abdullah, la takhaf min hadza fa innahu syaitan. Jangan takut, itu suaranya setan itu. Setan udah ada di dalam hubal itu. Lalu Nabi beranjak pergi, dihampiri beliau di tengah jalan seorang pengendara kuda. Jadi Nabi saat itu kalah ya, kalah tanda petik. Ya, yang sudah iman mulai gemetaran. Tapi orang-orang yang kafir semakin berani. Itu loh, Hubal yang kita sembah sudah mengatakan kamu itu adalah pembohong dan kamu itu ahli sihir. Wa alaysiyakun khadun fanazla an farasul fasalam alana. Nah, pemuda tadi turun dari kudanya malah uluk salam. Assalamualaikum ya Nabi. Fastabahu faqala man anta ya raqib qad ajabani salamaka alayya. Siapakah Anda wahai pengendara? Sungguh sangat membuat kagum. Mengapa Anda uruk menyampaikan salam kepada saya? Kemudian dia mengatakan, Ana min abna'il jin. Saya ini anaknya jin. Qad aslamtu fi zaman Nuh. Saya sudah Islam sejak zaman Nuh, dan akan tetapi saya menghilang dari tanah air saya. Lalu tatkala saya datang kembali ke tanah air, lalu saya menjumpai istri saya sedang menangis, lalu saya bertanya kepadanya, ya, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya musfir telah berbuat sesuatu yang dibuat-buat terhadap Rasulullah? Jadi namanya jin itu kan bisa satu kejap sudah nyampe di kota mana, di negeri mana ya. Kemudian menemuin kepada istrinya, kemudian menceritakan, aduh istriku, Nabi Muhammad di kuda ini dihancurkan melalui karakter assassination. Kira-kira sekarang kan gitu kan, difitnah ahli sihir, ahli pembohong. Falamma satudhabat ala athari faqatalu baina sofa wal marah. Lalu tatkala saya mendengar hal itu, maka saya pergi mencari si musfir. Jadi jin yang muslim tadi marah dan dia membela Rasulullah, mencari si musfir tadi mana ya, lalu dibunuhnya di antara sofa dan marwah. Musfir setan yang masuk di hubal tadi, dan di darahnya ada di pedang saya, sedangkan kepalanya ada di keranjang rumput, dan badannya teronggok. Wa badanu matrukhun baina safa wal marwah wa suratuhu misli suratil qalbi maktubur rasi, dan badannya teronggok, terbuang di antara safa marwah, bentuknya seperti anjing yang terputus kepalanya. Dibunuhlah si musfir tadi. Maka fasarran Nabi alaihi salatu wasallam fata'allahu bil khair, maka Nabi bergembira lalu mendoakan untuk jin tersebut sebuah kebaikan. Siapa nama Anda? Qala ismi Mahirun. Nama saya Mahir bin Abror dan tempat saya di Tursina. Tadi ya, yang jin tadi. Kemudian apakah Anda mau nyuruh saya wahai Rasulullah agar saya menghina serta mengecek orang kafir di dalam mulut-mulut berhara sebagaimana musfir tadi? Faqala lana alaihi salatu wasallam if'al. Kata Nabi, lakukan. Jadi dengan demikian izin Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bekerja sama dengan jin. Ya, tapi bukan minta tolong, tapi jinnya yang menawarkan diri akan membungkam para hubal-hubal, para berhala-berhala tadi. Kemudian orang kafir tadi di hari kedua mengundang Nabi. Fata'u hubalun baina aidhim fatarahu alaihi wasanisya. Dan lalu mereka meletakkan hubal, kemudian dikasih pernak-pernik, dikasih sesajen, fasajadu lahu wa tadu ilaihi kama fa'alu fil yaumil awal.
dan itu disembah lagi, sujud lagi di hadapan Hubal. Faqala ya Hubal akirru yauma Nabi Hijai Muhammad alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Hubal, pada hari ini gembirakanlah kami dengan kamu cerca lagi si Muhammad itu. Ya, itu kan? Faqala Hubal ya ahlul Makkah i'lamu anna hadza nabiyyun haqqun wa dinuhu haqqun. Hubal ganti berkata begini, wahai penduduk Mekah, kalian ketahuilah bahwa Nabi itu hak, agama yang benar. Wa Muhammadun yan'ukum ilal haq wa antum wa sana'ukum batil. Dan Nabi Muhammad adalah mengajak kepada kebenaran, sedangkan kalian itu adalah berbuat batil. Maka fa'illam tu'minu bihi, kalau kamu tidak beriman dan kalian tidak mempercaya, maka kalian akan berada di dalam neraka jahanam, nari jahanam khalidina fi abada. Anda akan masuk neraka, masuk, kamu harus Islam menurut Hubal. Nah, tapi Hubalnya itu sudah diisi oleh Mahir, ganti dari Musfir kepada Sin yang Islam namanya Mahir. Maka beliau percaya, maka kalian harus percaya dan kamu harus mengimani Allah dan Rasulnya. Lalu marahlah, ya, fadzaraba 'alal ard faqama Abu Jahal. Abu Jahal berdiri, kemudian marah besar, ya, fadzaraba 'alal ard, kemudian Hubal tadi itu dibanting. Jadi Abu Jahal ngalahkan Tuhannya. Tuhannya dibanting, kemudian ke tanah, wa kasrata akhraqahu binnar, pecahlah dan semuanya itu terberkeping-keping seperti apa? Seperti api. Nah, gitu ya. Fansarafan Nabi alaihi salatu wasallam ila dari Masrurah. Lalu Nabi beranjak pulang dalam kondisi yang gembira. Hari pertama sedih karena diejek oleh Musfir, ya, yang masuk ke Hubal menjelek-jelekan Nabi. Hari kedua masuklah Mahir, jin yang Islam, untuk membenarkan Rasulullah. Pulanglah Rasulullah dengan gembira. Nah, dengan demikian tsumma samahu Abdullah Abhir, kemudian jin tadi diganti namanya menjadi Abdullah bin Abhar. Jadi Bapak sekalian, di akhir itu Rasulullah sudah mulai berani lagi dan kuat lagi untuk berdakwah. Lalu Abdullah bin Abhar alias Mahir tadi, jin yang Islam tadi, membuat syair begini. Anna Abdullah ibnu Abhar ini qatalta fujuril musfirun. Saya adalah Abdullah bin Abhar dan saya telah membunuh Musfir yang durjana. Saya sangat menginginkan si Musfir untuk ditebas dengan pedang saya di dekat Sofa dan Marwa tatkala ia bersikap kurang ngajar, menyombongkan diri di hadapan Rasulullah. Dan dia telah menentang kebenaran dan mengatakan kemungkaran di hadapan orang kafir Quraisy dengan cara mencaci maki Rasulullah. Demi Allah, wallah la abrah hatta yang suruh wa yadharul Islam hatta yukirru. Demi Allah, saya tidak akan bergeser sedikit pun, setapak pun, dan saya harus menang berjuang memperjuangkan Islam dan dapat menempatkan jelas Islam adalah agama yang kokoh. Au yudillu fihi kullu man takabbar, atau menjadikan hina karena Islam setiap orang yang sombong. Orang yang melawan Islam akan kalah. Kalau sekarang itu kata Kiai Hasim dan Kiai As'ad Syamsul Arifin, siapa yang melawan NU akan kalah. Gitu kan? Karena NU itu didirikan para aulia. Kullu Yahudiyin wa min Nasaran junuti Kisra wa mulukil Qabsar. Apakah itu orang-orang yang memusuhi kita itu karena Yahudi, karena Nasrani dan Kisra dan Romawi akan kalah. Memang betul, setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam, menaklukkan di Eropa dan sebagainya. Jin itu ada yang Islam. Karena itu mengapa ada surat jin mendengarkan Rasulullah ketika saat
berdakwah, kemudian tempat jin masuk Islam dan mendengarkan Rasulullah dan mengimani Rasulullah, kemudian iman pada Allah, bunyal Islamu ala khamsin, itu kan ceritanya kan itu. Ini surat hadis ini itu di Mekah, di ujung dekat Jafariyah 1,5 kilo nggak sampai dari Mekah, ada namanya Masjid Jin. Naik sedikit ujung kiri nanti ada makam Ma'la. Nah itu ya Bapak sekalian, itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Memang itu hadisnya panjang, banyak cerita. Intinya satu, intinya adalah kita harus mengimani ya, dan rukun Islam itu harus kita jaga. Jadi sholatnya, syahadatnya ya, kemudian zakatnya, kemudian berangkat haji, puasa, dan iman harus kita jaga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maka hadis ke-19 kita sudah ceritakan dan sudah kita bahas. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.